dendam kesumat Uni Eropa dan londo ireng kepada mantan Presiden Joko Widodo yang ingin menjatuhkan mantan Presiden Joko Widodo. Ya, orang-orang Eropa begitu sangat benci dikarenakan sudah tidak bisa menguasai Indonesia lagi. Dan inilah pidato Pak Joko Widodo. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. So I now invite His Excellency the President of Indonesia to speak to you, Mr. Joko Widodo. Yang mulia, para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN. Tahun ini kita memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Tokoh-tokoh bangsa inilah, kecuali bangsa sendiri, kayak begitu kira-kira. Oke. Kalau Mbak Bivit, analisisnya bagaimana menangkap nama Pak Jokowi ini masuk? Menurut Anda, hal apa yang kemudian nama Pak Jokowi ini bisa muncul masuk dalam nominasi itu? Analisisnya gimana Mbak Caya? Pertama gini, kita harus pahami report atau laporan-laporan seperti ini adalah persepsi. Sama kayak IPK ini sebentar lagi akan keluarkan indeks persepsi korupsi. Dan banyak lagi, bahkan Kompas, Litbangnya juga sering melakukan persepsi-persepsi publik itu seperti apa. Jadi bacalah dengan cara itu. Kalau secara metodologi salah, silakan kritik metodologinya. Tapi untuk buru-buru bilang ini pasti konspirasi, propaganda, dan lain sebagainya, itu saya kira bukan sikap keilmuan yang baik juga begitu ya. Tapi yang kedua juga kita harus soroti kenapa nama itu muncul. Jangan lupa apa yang terjadi tahun lalu, dan kita kan tahun baru nih ya. Tahun lalu itu kan luar biasa ya, bagaimana hukum dimanipulasi dengan putusan 90, yang kita bilang saja skandal Paman Usman begitu ya, yang merusak seluruh sendi-sendi negara hukum dan juga sistem politik kita, yang mungkin di mata Bang Noel tidak bisa diterima, karena tentu saja kita harus sebutkan juga Bang Noel ini selain Jokowi mania juga sekarang jadi wakil menteri ya, jadi ada balas jasa terhadap apa yang sudah dilakukan selama tahun lalu, tahun politik itu. Tapi yang dibaca oleh publik yang berbeda pandangan dengan Bang Noel adalah ada kerusakan hukum yang luar biasa, dan barangkali ini yang dipersepsikan oleh para jurnalis yang ikut voting dalam proses itu. Dan ini kan kita mesti lihat juga laporan dari banyak media massa internasional tentang Indonesia sangat kritis, banyak sekali. Cuma di Indonesia sendiri saja yang masih belum mau mengakui situasinya. Beb, gue sedikit terusin. Balas politik apa yang dilakukan Jokowi? Ini gue ini diterorisin di rezimnya dia. Gue dipecat dan dipermalukan secara politik. Bahkan hak perdata gue dicabut tuh. Gitu loh. Kalau kemudian dibilang balas budi politik, yang mana? Gue dihina di republik ini, gue diterorisin. Ya nanti itu kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kita harus menghindari proteksionisme yang berkedok isu lingkungan. Parameter pro lingkungan harus jelas serta dijalankan secara jujur dan transparan. Kita harus terus melakukan aksi bersama. Kemitraan global yang nyata dan bukan saling menyalahkan, apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan. Konkret, ini aksi serangan balik Jokowi di WTO buat Uni Eropa. Kita tidak melihat siapa mereka. Kita punya hak menjadi bagian apa? Ekosistem yang mau dibangun oleh dunia. Rantai pasok yang bangun di dunia. Karena kita punya challenging sebagai bangsa juga. Kalau Indonesia chaos, saya yakin regional chaos. Dan bukan nggak mungkin, negara-negara sahabat di Asia pun chaos. Tidak ada satu pihak pun yang berhak
memaksakan kehendak dan menggunakan standarnya yang dipaksakan ke pihak lain. Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Dan itulah kenapa kita penting di sini. Tentu dari negara lain, Amerika, perlu kita juga. Kita negara non-blok yang tidak punya alians, jadi kita tidak punya kepentingan geopolitik yang terlalu dalam. WTO putuskan Jokowi menang di WTO dalam gugatan diskriminasi sawit. Eropa kepanasan. Dan sekarang kita menang. Jadi untuk sawit, Indonesia sudah menang melawan Uni Eropa dalam banding. Selama saya masih jadi menteri, sejengkal pun saya tidak mundur untuk menghadapi intimidasi-intimidasi dari asing untuk merongrong kedaulatan bangsa kita dalam konteks sumber daya alam. Pemerintah di bawah pimpinan Pak Presiden Jokowi sedikit pun tidak getar menghadapi itu. Semakin kamu lawan, kami juga lawan untuk kedaulatan bangsa ini. Sawit kita di-bans oleh Eropa, bahkan menaikkan pajak impornya lebih tinggi ketimbang negara-negara lain. Indonesia membawa mereka ke WTO. Kita kalah, kemudian Indonesia banding ke WTO. Dan sekarang kita menang. Hilirisasi yang sering saya sampaikan di mana-mana, itu kalau konsisten kita lakukan, akan melompatkan negara ini menjadi negara maju. Sering saya berikan sebuah gambaran nikel. Sebelumnya kita ekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah. Per tahun nilainya kurang lebih 30-an triliun per tahun, ekspor hanya mentahan. Begitu mulai kita stop tahun 2020, stop ekspor harus dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Melompat 1 tahun, angkanya menjadi 510 triliun. Itu baru satu barang. Kita ini punya barang-barang yang lain, komoditas yang lain, nikel, timah, tembaga, bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tetapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut gara-gara digugat di WTO misalnya. Enggak, jangan mundur. Pada saat kita stop tahun 2020, kita digugat oleh Uni Eropa, gugat di WTO. Tahun lalu kita kalah. Tapi saya sampaikan pada menteri, menterinya tanya pada saya, Pak, kita kalah. Ya enggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Saya perintahkan, banding. Kalah, banding. Udah. Yang ada di pikiran saya, saat bandingkan juga memerlukan waktu. Mungkin bisa 3 tahun, mungkin bisa 4 tahun, mungkin bisa 5 tahun. Industri kita sudah jadi. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Apalagi nanti CPO, nanti perikanan, kemudian rumput laut, semuanya masuk ke hilirisasi. Rumput laut itu kita nomor 2 di dunia, tapi kita ekspor mentan. Diindustrikan, hilirisasikan. Nilainya nanti akan kita lihat berapa kali lipat.